Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Nah, hari ini kita masih mempelajari pada bab 2 ya, yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, untuk video kali ini kita akan memasuki pada pembahasan bagian poin B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalian siapkan dulu alat tulisnya ya. Kemudian kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia pasti memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Nah, lalu pertanyaannya, dengan dibuatnya peraturan ini, apa sih fungsinya? Nah, ini akan dijelaskan ya di bawah mengenai fungsi aturan dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut. Ini dia fungsi aturan dalam bermasyarakat. Nah, ini yang pertama, kalian bisa lihat bahwa fungsinya itu adalah untuk pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah norma ini memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kemudian yang keduanya yaitu untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, norma ini tentunya mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dan yang ketiga yaitu fungsinya untuk sistem pengendalian sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tingkah laku masyarakat ini diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Di dalam kehidupan pastilah ada yang namanya norma atau aturan yang mengatur kehidupan tersebut. Tanpa adanya norma, bayangkan maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam kehidupan bernegara pun kita diatur ya. Diaturnya dengan norma apa? Yaitu dengan norma hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa norma itu kan dibagi ke dalam 4 macam. Ya, diantaranya salah satunya yaitu ada norma hukum. Nah, norma hukum ini memang berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Tetapi tentu saja ada persamaannya. Persamaan dari keempat norma ini apa? Yaitu persamaannya adalah sama-sama untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya norma hukum dengan norma yang lainnya yaitu terletak pada sanksinya. Yang mana sanksi norma hukum ini memiliki peranan yang lebih besar ya dalam bernegara atau bermasyarakat ini karena sifatnya tegas, mengikat dan memaksa untuk seluruh warga negara. Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatunya baik tindakan dari warga negara maupun pemerintahnya selalu berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut Dickey, negara hukum mengandung 3 unsur sebagai berikut. Sekali lagi, negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah supremacy of law. Artinya adalah tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Kemudian yang keduanya adalah equality of before of law.
Artinya adalah setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Jadi semuanya sama di depan hukum ya, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga adalah human right. Artinya adalah diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sebagai negara hukum, tentunya bangsa Indonesia harus menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah kalian memahami negara hukum yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa norma hukum tidak dapat berjalan sendiri ya untuk mencapai tujuan keadilan. Jadi, sebuah aturan atau sebuah norma itu tidak dapat berjalan sendirinya untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukanlah sebuah alat atau diperlukanlah alat-alat perlengkapan negara. Nah, alat-alat perlengkapan negara ini maksudnya bukan suatu benda, melainkan sebuah lembaga. Contohnya seperti lembaga kepolisian, jaksa, dan hakim. Nah, contohnya dalam suatu kasus misalkan untuk menyelesaikan masalah perdata atau pidana atau menyelesaikan masalah kejahatan, maka dilakukanlah penyelesaiannya itu oleh lembaga kepolisian. Nah, untuk diadilinya di mana? Misalkan di pengadilan oleh hakim dan jaksa. Nah, sekali lagi untuk menjalankan norma hukum ini perlu adanya alat-alat perlengkapan negara. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, contohnya seperti lembaga kepolisian, lembaga kehakiman, dan lembaga kejaksaan. Nah, jika seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib ya, dan pasti timbul kekacauan yang luar biasa di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Jadi, norma hukum ini harus ditegakkan karena setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Berbicara tentang keadilan, pengertian keadilan itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa keadilan itu berasal dari kata dasar adil, yang mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, ini dia tadi arti dari kata adil. Keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang atau seenaknya, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, keadilan juga harus mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan sangat berkaitan dengan kehidupan bersama, tentunya di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai keadilan yang seperti apa nih yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan? Nah, ini dia adalah nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Contohnya seperti kesejahteraan, kemudian pemerintah memberikan bantuan, subsidi, dan lainnya. Dan yang kedua, kemudian di sini ada keadilan legal. Artinya yaitu hubungan keadilan antara warga kepada negara. Kalau tadi negara kepada warganya, sekarang warga negara terhadap negara. Contohnya apa? Contohnya adalah warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membayar pajak dan yang lainnya. Nah, dan yang ketiga
adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara sesama warga negara. Norma hukum ini wajib dipatuhi dalam setiap aspek, ya. Barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum, maka akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini biasanya disebut sebagai hukuman, ya, yaitu sesuatu yang menjadi ganjaran atau imbalan atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Nah, lalu apa saja hukumannya atau ganjarannya bagi siapapun yang melanggar hukum? Nah, di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa kalau hukuman pokok itu ada beberapa macam. Di antaranya ada hukuman mati, hukuman penjara, ada hukuman kurungan, dan hukuman denda. Kemudian untuk hukuman tambahannya meliputi pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa norma hukum itu memiliki sifat yang mengatur dan memaksa, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, keadilan ini diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak setiap warga negara dan adanya hukuman yang tegas bagi siapapun yang melanggar dari aturan yang berlaku tersebut. Dengan demikian dapat ditegakkannya keadilan di masyarakat. Nah, baiklah, kita simpulkan bahwa menegakkan hukum pada dasarnya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan. Jadi bukan hanya menegakkan peraturan tertulis saja, melainkan menegakkan nilai-nilai keadilan. Keadilan ini merupakan jiwa dari setiap norma. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan materi mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini kalian dapat memahaminya, ya. Sampai jumpa lagi dalam penjelasan materi berikutnya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang apa saja perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalian belajar dan sampai jumpa lagi minggu depan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.